Kita teruskan apa yang kita pelajari bersama pada minggu yang lalu. Surat Ibrani pasal yang ke-11. Saya akan bacakan mulai ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-7. Kita sudah belajar tentang Habel, sekarang kita belajar tentang Henokh. Ibrani 11 ayat pertama sampai 7. Alkitab berkata, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Ayat 4. Karena iman Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar karena Allah berkenan akan persembahannya itu, dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Nah, sekarang perhatikan ayat yang kelima, kita akan membahas yang satu ini. Karena iman Henokh terangkat supaya ia tidak mengalami kematian, dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Tetapi tanpa iman, tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada, dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman itu, ia menghukum dunia, dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Nah, minggu yang lalu kita belajar Habel artinya nothing. Dia adalah orang yang menjadi penjaga daripada domba-domba miliknya Allah. Nah, yang berkenan di hadapan Tuhan adalah dia datang menghampiri Tuhan dengan abu di tangannya. Alkitab berkata bahwa korban yang berkenan di hadapan Tuhan sama dengan sesuatu korban yang dibakar habis sampai menjadi abu. Nah, itu tandanya Allah berkenan dengan korban yang diberikan. Nah, rupanya setelah Habel tidak ada saksi iman yang lain lagi yang Ibrani katakan. Lalu kemudian tiba-tiba lompat kepada orang yang bernama Henokh. Nah, Henokh artinya consecrated atau dikuduskan atau dikhususkan. Nah, sekarang mari kita buka dalam kitab Kejadian pasal yang kelima. Apa yang sebetulnya Allah ajarkan lewat hidup orang yang bernama Henokh. Kejadian pasal yang kelima, ayat yang ke-21 sampai dengan ayat yang ke-24. Setelah Henokh hidup 65 tahun, ia memperanakkan Metusalah. Dan Henokh hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi. Setelah ia memperanakkan Metusalah, dan ia memperanakkan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Henokh mencapai umur 365 tahun. Dan Henokh hidup bergaul dengan Allah, lalu ia tidak ada lagi, sebab ia telah diangkat oleh Allah. Kata Henokh, nama Henokh artinya consecrated atau dikuduskan atau dikhususkan. Bagi siapa? Bagi Tuhannya. Nah, kapan Henokh bergaul dengan Tuhan? Dalam bahasa Indonesia tidak jelas, tapi dalam bahasa Inggrisnya lebih jelas. Dikatakan begini, then Enoch walked with God 300 years after he became the father of Methuselah. Jadi Henokh itu berjalan bersama dengan Allahnya setelah dia punya anak yang bernama Methuselah atau Metusalah. Jadi sebelum dia punya anak bernama Metusalah, Henokh tidak dikatakan berjalan bersama dengan Tuhan. Setelah dia berumur 65 tahun, dia punya anak bernama Metusalah. Nah, setelah dia punya anak bernama Metusalah inilah, dia berjalan bersama dengan Tuhannya selama 300 tahun. Lalu kemudian dia tidak ada lagi. Dia diangkat Tuhan kembali ke surga.
hidup-hidup. Jadi Henokh tidak mengalami kematian. Sekali lagi saudara, dari sejak lahir sampai umur 65 tahun, Henokh hidup biasa, seperti manusia biasa. Alkitab tidak mengatakan dia berjalan atau bergaul dengan Allahnya. Dia hidup seperti manusia biasa. Tidak ada yang spesial dari orang yang bernama Henokh. Sampai akhirnya ketika dia berumur 65 tahun, Alkitab mengatakan lahir baginya seorang anak laki-laki dan diberi nama Metusalah. Sejak anak itu lahir, sejak Metusalah lahir, maka Henokh mulai hidup bergaul bersama dengan Allahnya. Pertanyaannya adalah, mengapa sampai hal itu terjadi? Mengapa sebelum anak itu lahir, dia tidak berjalan bersama dengan Allahnya? Ada apa dengan peristiwa kelahiran anaknya itu? Nah, dengar baik-baik. Kata Metusalah itu artinya begini. Dalam bahasa Inggrisnya bunyinya begini. When he die, the deluge shall come. Metusalah artinya, pada saat nanti anak ini mati, air bah itu akan datang. Nah, dengar. Henokh dari lahir sampai umur 65 tahun. Dia sebagai manusia biasa tidak berjalan bersama dengan Tuhan. Rupanya pada saat atau menjelang anak itu lahir, Henokh terima pewahyuan dari Allah. Henokh jumpa dengan Allahnya dan rupanya Allah berkata, pada waktu anak ini nanti mati, bumi ini akan dihukum dengan air bah. Air bah itu akan datang. Makanya anaknya ketika lahir diberi nama Metusalah. Sehingga kemanapun anak ini pergi, sepertinya pewahyuan itu terus dinyatakan. Dia sepertinya berkata, kalau aku mati, air bah akan datang. Kalau hari, tahun di mana aku mati, air bah akan datang. Saya pernah hitung saudara. Dan exactly persis. Pada tahun di mana Metusalah mati, tahun yang sama air bah itu datang saudara. Nah, rupanya dengar baik-baik. Henokh belum berjumpa dengan Allahnya. Kalau Anda baca, nenek moyangnya yang lain sebetulnya tidak orang yang takut akan Tuhan. Misalnya orang bernama Enos. Enos itu artinya lemah, weak. Itu kondisi rohaninya juga lemah, tidak berdaya. Jadi Henokh tidak punya teladan iman selain Habel. Dia berjalan seperti manusia biasa, sampai akhirnya dia jumpa dengan Allahnya. Perjumpaan dengan Tuhan membuat dia terima revelation, pewahyuan dari Allah. Allah yang berkata, kalau nanti anakmu ini mati, maka air bah itu akan datang. Sejak pewahyuan itu dia terima, itu menyentak akan rohnya. Ketika rohnya tersentak, maka dia mulai berjalan bersama dengan Allahnya. Ngerti saudara? Banyak orang Kristen mengaku dirinya percaya kepada Yesus. Tapi engkau belum pernah dalam hidupmu, dalam rohmu, engkau ketemu dengan Allahmu. Belum pernah dalam kehidupan kita sungguh merasakan Allah begitu real dalam kehidupan kita. Sebelum hal itu terjadi, sukar betul buat kita untuk berjalan bersama dengan Tuhan. Untuk menjadi orang yang spiritual, engkau harus mengerti akan dunia roh dan engkau jumpa dengan Allah yang adalah roh adanya. Selain itu, hidup kita hanya akan menjadi orang Kristen yang natural, yang biasa, bahkan duniawi dan kedagingan. Henokh mengalami. Dia jadi orang Kristen biasa, tidak ada perubahan dalam hidupnya, sampai satu kali dia jumpa dengan Allahnya. Alkitab berkata, dia tersentak rohnya, dia berkata, Metusalah. Pada waktu anak ini mati, the deluge, air bah itu akan datang. Dan saudara sekalian, hasil daripada pewahyuan itu menyentakkan rohnya dan dia mulai berjalan bersama dengan Tuhan. Kata berjalan bersama dengan Tuhan, kata bergaul atau berjalan bersama dengan Tuhan, dari kata asli halak yang artinya to walk up and down with God. Berjalan naik turun bersama dengan Tuhan. Hanya orang yang kenal dengan Allahnya, dia akan berani berjalan naik dan turun bersama dengan Tuhan. Orang yang tidak kenal dengan Allahnya, yang tidak pernah terima revelation dalam hidupnya,
ketika dibawa Tuhan turun, saudara, dia akan berontak dan dia akan berkata, tidak Tuhan. Hanya orang yang pernah berjumpa dengan Allahnya, yang pernah terima revelation dalam rohnya, orang ini akan mampu berjalan naik dan berjalan turun bersama dengan Allahnya. Ketika dia terima pewahyuan tentang Metusalah, sejak saat itu dia berani berjalan naik dan turun bersama dengan Tuhannya. Saudara, saya berdoa supaya ini merupakan kerinduan hati kita yang paling dalam. Saya selalu berulang-ulang berkata, temui Tuhan, cari Allah, cari wajahnya, sampai engkau ketemu dengan dia. Tadi saya saksikan, ada seorang ibu cerita, ya mungkin pengkalimatannya membuat kita geli, saudara. Dia bilang, seperti anak itu ketemu, apa dia bilang? Keleknya maminya, katanya, saudara. Saya berkata, ya betul juga ya. Kalau Anda ketemu dengan dia, real. Dia berkata, aduh enaknya luar biasa. Itu ketemu Tuhan. Nah banyak orang Kristen diceritain begitu malah bingung. Loh itu apa? Ya Kristen kan ya bangun pagi, terus mandi ya. Tidak lupa menggosok gigi. Lalu kemudian masuk kamar lagi. Ambil renungan harian. Kita baca 2 ayat. Baca komentarnya. Tuhan terima kasih. Aku serahkan sepanjang hari ini. Dari hal yang besar sampai hal yang kecil. Dari hal yang kuingat sampai yang kulupa. Yang tidak sengaja maupun disengaja. Aku serahkan semuanya. Amin. Selesai. Ya sudah kan, begitu kan. Mau apa lagi katanya. Baca firman Tuhan. Oh ya, nanti kalau susah tidur. Saya baca silsilah. Supaya gampang ngantuknya. Ada ternyata saudara. Saya pikir itu hanya lelucon saya. Saya ketemu orang di Jakarta, persis begitu. Kalau sudah susah tidur, dia cari silsilah. Ini memperanakkan ini, memperanakkan ini, memperanakkan ini, memperanakkan. Kalau sudah baca memperanakkan, blek tidur, ngoroknya keras sekali. Saya berkata itu bukan orang Kristen yang normal. Henoh, dia orang Kristen yang biasa. Waktu dia jumpa dengan Allahnya, Allah berkata, kalau anakmu ini nanti mati, air bah akan turun. Ketika dia dengar begitu, dia tersentak rohnya. Dan dia mulai berjalan bersama dengan Tuhan. Kalau dalam doa kita, dalam kita bergaul dengan Allah, kita jumpa dengan dia sebagai Allah yang hidup. Tidak mungkin tidak. Kita mesti bergaul, berjalan bersama dengan Allah. To walk up and down with God. Berjalan naik dan turun bersama dengan Tuhan kita. Pada saat itu saudara, engkau akan menikmati anugerah Allah yang luar biasa. Jadi sekali lagi, dari iman Habel, Henoh belajar apa itu korban yang berkenan. Ketika sampai korban kita menjadi abu, ada kehancuran dalam hati kita. Lalu dia belajar bagaimana dengan revelation itu menyentakkan rohnya. Pewahyuan itu menyentak rohnya. Membuat dia berjalan bersama dengan Tuhan. Dan pewahyuan itu membuat apa? Apa yang membuat dia berjalan dengan Tuhan? Karena pewahyuan itu membuka mata rohaninya. Coba buka Amos pasal 3 ayat yang ketiga. Amos pasal 3 ayat yang ketiga. Amos pasal 3 ayat yang ketiga. Berjalankah 2 orang bersama-sama jika mereka belum berjanji? Bahasa Inggrisnya, berjalankah 2 orang bersama-sama jika mereka belum bersepakat, agree, belum bersepakat. Revelation, pewahyuan yang dari Allah itu membuat kita sepakat dengan dia. Sebelum Allah bisa mewahyukan kebenarannya, kita berjalan tidak sefaham dengan dia. Tidak sepakat dengan dia. Tapi ketika pewahyuan membuka mata rohani kita, kita jadi sefaham, sepakat dengan Tuhan. Ngerti saudara? Nah, dengar baik-baik. Banyak orang yang salah paham kan. Kenapa? Karena tidak mengerti yang sebenarnya. Kenapa pemerintah punya departemen penerangan? Itu penting sekali kan? Untuk menerangkan kepada rakyatnya. Ini loh program kami begini. Dengan dibuka programnya, rakyat akan berkata, wah ini bagus. Kami sepakat. Jadi mari membangun negara bersama-sama.
Nah, dalam hal ini Tuhan juga bersikap yang sama. Engkau dan saya tidak mungkin bisa berjalan bersama dengan Tuhan sebelum kita sepakat dengan Dia. Kesepakatan terjadi pada waktu mata rohanimu melihat akan kebenaran dan kemuliaannya. Banyak orang Kristen bisa berteori, tapi nggak pernah bisa mempraktekkan dalam hidupnya. Yang Allah cari adalah orang yang berteriak, Tuhan aku mau cari engkau, sampai pewahyuan itu aku dapatkan. Karena ketika pewahyuan akan Dia makin kuat menguasai kita, kita akan makin sepakat dengan Tuhan. Amos berkata, bisakah berjalan dua orang bersama-sama sebelum mereka sepakat? Nggak bisa, saudara. Masing-masing akan punya kerinduan, masing-masing punya keinginan, dan masing-masing bertolak belakang. Ingat Galatia berkata, keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Ketika ada abu, ada brokenness, ada kehancuran dalam hidup kita, ditambah dengan revelation, itu membuat kita agree, sepaham, sepakat dengan Tuhan kita. Ketika kita sepakat dengan Dia, kita akan bisa to walk up and down with God. Kita akan bisa berjalan naik dan turun bersama dengan Tuhan kita. Nah, saya ingin buktikan dengan beberapa ayat bagaimana pewahyuan ini berarti besar dalam kehidupan kita. 1 Yohanes pasal yang pertama. 1 Yohanes pasal yang pertama ayat yang kelima. Pewahyuannya berbunyi begini. Dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia dan yang kami sampaikan kepadamu. Dengar, ini pewahyuannya. Allah adalah terang. Dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Yohanes menyampaikan pewahyuan. Allah adalah terang. Paulus tangkap pewahyuan yang sama. Efesus 5, dia berkata begini. Efesus pasal 5, ayat yang ke-8. Efesus 5, ayat yang ke-8. Yohanes berkata, Allah adalah terang. Efesus 5:8 berkata, memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu apa? Hiduplah sebagai anak-anak terang. God is light. Paulus berkata, walk in light. Berjalanlah dalam terang. Tidak mungkin kita berjalan dalam terang sebelum kita melihat terang itu, saudara. Ketika pewahyuannya sampai ke kita, kita akan berkata, oh Allah itu terang. Paulus berkata, barulah engkau bisa walk in light, berjalan dalam terang. Amen. Yang kedua, 1 Yohanes pasal yang keempat, ayat yang ke-8 dan 16. 1 Yohanes pasal yang keempat, ayat yang ke-8. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. God is love. Ini pewahyuannya. Ayat 16. Kita telah mengenal Dia dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih. God is love. Dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam Dia. Pewahyuannya berkata, God is love. Allah itu kasih. Nah, Paulus berkata apa? Efesus pasal yang kelima. Lihat lagi, Efesus 5. Ayat yang kedua. Saya bacakan mulai ayat pertama, Efesus 5. Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah, seperti anak-anak yang kekasih, dan hiduplah di dalam kasih. Sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. God is love. Walk in love. Allah adalah kasih. Hiduplah, berjalanlah di dalam kasih. Allah itu terang. Berjalanlah, hiduplah di dalam terang. Allah itu kasih. Berjalanlah di dalam kasih itu sendiri. Yang ketiga, 1 Yohanes 5. Lihat lagi, pewahyuannya luar biasa. 1 Yohanes pasal yang kelima, ayat yang ke-20.
1 Yohanes pasal 5 ayat yang ke-20. Akan tetapi kita tahu bahwa Anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita, supaya kita mengenal yang benar. Dan kita ada di dalam yang benar, di dalam Anaknya Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang benar. God is truth. Allah yang benar dan hidup yang kekal. Yohanes berkata, Allah itu benar. Allah itu kebenaran. God is truth. Nah, Yohanes yang sama dalam 2 Yohanes pasal yang pertama ayat yang keempat dikatakan, 2 Yohanes pasal pertama ayat yang keempat, aku sangat bersukacita bahwa aku mendapati bahwa separuh dari anak-anakmu hidup dalam kebenaran, walk in truth, hidup dalam kebenaran, sesuai dengan perintah yang telah kita terima dari Bapa. Begitu kita kenal Dia sebagai Allah yang benar, kita akan berjalan dalam kebenaran. 3 Yohanes pasal yang pertama, surat Yohanes ketiga pasal pertama ayat 3 dikatakan begini, sebab aku sangat bersukacita ketika beberapa saudara datang dan memberi kesaksian tentang hidupmu dalam kebenaran, sebab memang engkau hidup dalam kebenaran. Begitu kenal Allah adalah kebenaran, kita bisa berjalan dan hidup dalam kebenaran. Allah adalah terang, kita bisa hidup berjalan dalam terang. Allah adalah kasih, kita bisa hidup berjalan di dalam kasih. Seberapa besar pewahyuan yang engkau terima tentang pribadi Allahmu akan membuat engkau bisa menjadi pelaku-pelaku firman itu sendiri, saudara. Sama halnya dengan pelajaran. Saudara tahu ketika orang sekolah, seberapa jauh engkau diajar gurumu, sejauh itu engkau bisa mengaplikasikan, menerapkan akan ilmu yang engkau terima kepada sekitar saudara. Pada waktu pewahyuannya turun dalam kehidupan kita, kita bisa berjalan sesuai dengan pewahyuan itu. Saya sedang diajar Tuhan, dan menurut saya ini lebih tegas, Dia mengajarkan itu kepada saya. Saya ceritakan hari Kamis yang lalu, saya baru diberkati Tuhan luar biasa. Saya cerita ya saudara ya, dulu ketika saya masih bertumbuh dalam Tuhan, sedang belajar, saya banyak baca buku Kenneth Hagin dan orang-orang yang mengajar iman. Lalu saya berkata begini, wah aku ini mau jadi hamba Tuhan. Jadi modal dasarnya itu iman. Saya berpikir begitu. Kalau aku bisa ngerti yang namanya iman itu apa, lalu aku praktek dalam hidupku, iman itu begini, hidupku tidak mungkin terlantar. Ya kan? Zaman saya dulu 10 tahun, 15 tahun yang lalu, kalau orang dengar nama pendeta itu sudah pikirannya sudah negatif, miskin, nggak punya apa-apa, dan orang-orang mepet semua. Itu bayangannya. Jadi orang tua saya tidak setuju kalau saya jadi pendeta pada waktu itu. Dan dia berkata begini, kamu sih boleh melayani Tuhan, tapi kamu harus perhatikan supaya dapur di rumahmu tetap bisa ngepul terus, katanya. Saya masih ingat istilahnya. Lalu saya berdoa, ini orang tua mau saya khotbahi, orang tua mau saya lawan, tidak boleh. Alkitab berkata harus menghormati. Cara yang paling baik minta hikmat Tuhan. Saya berkata begini, Tuhan beri hikmat. Terus ketika saya pulang dari kampus, saya dipanggil orang tua saya lagi. Gimana, kamu selesai sekolah mau apa? Pelayanan, saya bilang. Dia geleng-geleng kepala, dia bilang, aku sudah ngomong. Aku ini sudah tahunan kumpul masuk keluar gereja. Ngerti semua. Pendeta itu, wah susah hidupnya. Kamu mana bisa makan? Kalau gaji cuma cepet jinggo sebulan, katanya begitu. Anakmu mau punya anak berapa? Banyak, saya bilang begitu. Kalau boleh, saya berkata, mana bisa kamu hidup begini. Lalu akhirnya saya minta hikmat. Dan saya diberitahu Tuhan caranya. Menaklukkan akan orang tua dengan cara yang halus dan sopan. Saya berkata begini, loh saya ini mau kok suruh kerja dikasih modal itu mau. Cuma saya ini khawatir saya apa? Nanti saya ini jadi Yunus dalam keluarga. Nah kalau di rumah tangga sini ada Yunusnya satu, ini harta benda dikumpulkan bertahun-tahun dibuang ke laut semua, mau? Mikir-mikir, iya ya katanya, wah bahaya sudah.
pendeta, boleh katanya. Nah, saudara, akhirnya nggak melawan toh, saudara. Orang itu pada akhirnya kena kalau kita minta hikmat Tuhan. Jadi daripada bangkrut habis-habisan mau. Saya suruh kerja, tapi orang tua, keluarga bangkrut habis-habisan mikir. Ya udah, boleh. Jadi yang benar ya pendeta ya. Ya, saya bilang begitu, saudara. Jadi saya belajar iman karena ini bayangannya begitu. Mau dapat istri, saudaraku. Aduh. Sekarang menurut saya orang cari menantu pendeta. Menurut saya, saudara ya. Karena zaman sudah ruwet ya. Cari menantu biasa paling 2-3 tahun nyeleweng, punya gundik, punya apa. Kalau pendeta itu at least itu jauh lebih aman lah. Nggak mungkin kena AIDS segala macam, saudara ya. Kecuali pendeta dugal lah, itu nggak tahu lagi. Tapi zaman sekarang mungkin paling favorit orang tua paling merasa aman kalau punya menantu pendeta. Syukur yang diurapi gitu, jadi lebih bagus hidupnya lah gitu ya. Kalau pendeta nggak ada urapan ya, podo wae, saudara. Nanti saya dulu berpikir bagaimana saya mesti beriman. Jadi lingkungan saya semua berkata begitu. Nah, orang tua juga begitu. Ada banyak hamba-hamba Tuhan datang ke mereka mengeluh, waduh kurang. Mereka bingung, ini nanti anakku juga seperti ini nih, mengeluh ke orang kurang, minta makan orang lain. Lalu saya berpikir, bagaimana mesti beriman? Iman itu apa? Nah, saya kalau sudah mau belajar, saya ngotot, saudara. Saya beli bukunya Hagen, saya baca. Saya tanya pendeta, iman itu apa? Semua bilang, oh Ibrani 11 pertama. Saya bilang, saya tahu. Cuma rasanya orang beriman itu pi. Wah, yang nggak tahu katanya. Saya bergumul sendiri sampai saya yakin. Oh, iman itu begini. Saya praktekkan dalam hidup saya, saudara. Tahap-tahap pertama luar biasa. Waduh, dahsyat sekali. Lalu saya belajar. Oh, iman itu begini. Pewahyuan tentang iman membuka mata rohani saya. Ya, inilah yang namanya iman. Saya mau jalan dalam iman. Jalan dengan iman. Hidup dengan iman. Bertahun-tahun hasilnya luar biasa. Tapi Tuhan tidak mau kita berhenti sampai di situ ya. Dan dia berpikir mungkin ini orang kok ngotot terus ini ya. Iman. Ini betul. Saya beriman, saya bilang Tuhan saya tidak mau kalau kawin rumah kontrak. Saya mau punya rumah sendiri. Ngotot dengan Tuhan sedikit. Dengan modal bukunya Hagen saya baca. Saya klaim. Dapat, saudara. Semua tak klaimi gitu, dapat. Jadi akhirnya saya bilang, wah luar biasa. Cuma energi saya habis. Habis untuk apa? Untuk klaim itu, saudaraku. Jadi saya ini kayak pengacara. Klaim sana, klaim sini. Klaim sana, klaim sini. Padu dengan Tuhan. Gulat terus dengan Tuhan. Butuh apa-apa, ngotot sedikit dengan Tuhan. Segalanya serba ngotot, saudara. Lalu ketika saya mulai kenal lebih baik dengan dia mewahyukan dirinya. Mungkin Tuhan begini. Ini orang kok energi dihabiskan untuk klaim terus. Ya sepertinya orang ini kok nggak ngerti sih. Aku ini bapak yang perhatikan hidupnya. Lalu dia wahyukan yang lain kepada saya. Tentang perhatian, tentang kasihnya. Pikiran tidak diarahkan untuk mengklaim hal-hal yang jasmani lagi. Tapi mulai cari akan dia. Dan cari akan perkenan hatinya. Sampai satu kali saya berpikir begini. Bukankah Bapak itu maha tahu? Masa sih aku harus minta-minta dan klaim. Malah gak enak tuh. Ya coba Anda kalau punya anak ya. Papa, nanti kalau papa mati, saya klaim mobil ini buat saya. Mangkel papanya, saudara. Belum apa-apa diklaim itu mangkel. Orang kalau punya barang ya, Anda minta, Anda klaim. Saya pernah ketemu seorang teman dokter. Datang ke Semarang, bawa mobil baru, sedan. Nah dulu kami ini masih naik sepeda motor semua di kantor yang lama. Begitu mobil ini masuk di halaman kantor yang sempit di Mambonjol itu, saudara. Semua yang naik sepeda motor, naik sepeda melihat, wah, langsung keluar 5-6 orang, ngerubungi ditumpangi tangan. Nah dokternya keluar, ayo katanya saudaraku, diusiri. Kenapa? Ngeri. Dalam nama Yesus. Bayangin 5-6 orang megang mobil sama-sama, ngamuk, diusir saudaraku. Saya ketawa, saya bilang, iya ya. Kok hidup tuh gak enak. Orang kalau punya barang diklaim gitu gak enak kan, saudara. Dengan Tuhan ya sebetulnya begitu. Saya pikir apakah Bapa itu tidak cukup baik sih untuk mengerti kebutuhan kita
dan memberi apa yang kita butuhkan. Kalau kita hanya mengasihi dia. Saya teringat Maria yang duduk di bawah kakinya Yesus. Tuhan bilang ini memilih yang terbaik. Bukan orang yang ngotot dan kerja keras, tapi orang yang mau dekat dengan Tuhannya. Dan pewahyuan itu mengubah cara berpikir saya. Sejak itu saudara, jujur saya bilang terbuka. Kami tidak pernah lagi berdoa, minta materi. Nggak pernah lagi. Tidak pernah minta materi. Tidak pernah. Nggak pernah bilang, Tuhan aku klaim ini lagi. Nggak. Dan ternyata itu lebih hebat apa yang dia beri. Kami hanya belajar minister to the Lord, melayani akan Tuhan. Ketika kita melayani akan Allah kita dengan sebaik-baiknya, dia Allah yang care, dia Allah yang peduli. Saudara di perusahaan, kalau engkau jadi karyawan yang baik, bosmu tuh perhatikan engkau itu luar biasa. Enggak usah unjuk rasa, enggak perlu saudara. Kamu unjuk perasaan kasihmu saja. Bukan unjuk rasa minta gaji, enggak usah. Kasih dia, punya hubungan yang baik, nanti dia peduli sendiri. Itu bos dunia ngerti begitu. Apalagi papa yang di surga. Nah, pewahyuan akan kepribadiannya ini. Begitu kita bisa mengerti, oh dia Allah yang luar biasa. Itu membuat saya stop berhenti klaim dengan Tuhan. Lama-lama sungkan. Gak enak ya. Barangnya bapakku tak klaimi terus begitu. Gak enak buat saya. Masa hidup itu hanya bergulat soal materi terus. Masa begitu? Kenapa tidak kita kasih dia? Ya kecuali Tuhan berkata, mintaan ini ya minta saudara. Tapi gak pernah disuruh tuh. Jadi kami tidak pernah berdoa minta materi lagi. Saya berkata Tuhan pokoknya aku mau beri apa yang engkau mau aku kerjakan. Kasih dia. Itu pewahyuan, membuka mata rohani saya. Lalu kemudian orang kenapa nggak boleh Pak minta? Lah kalau masih begitu itu masih iman klaim-klaiman tadi saudara. Gulat dengan Tuhan. Modelnya Yakub. Anda keluar pincang. Kalau Musa, show me thy glory. Nah, lain. Caranya dengan Tuhan itu beda sekali. Saudara, apa yang terjadi? Sejak itu saya perhatikan. Dia Tuhan yang begitu luar biasa. Tidak pernah kami minta soal materi. Soal, oh Tuhan ini nggak pernah lagi. Dan dia tolong kami dengan cara yang luar biasa. Luar biasa. Pertolongannya itu sempurna. Tidak pernah Tuhan terlambat. Saya baru cerita Kamis yang lalu ya. Saya diberkati Tuhan minggu yang lalu. Dan akan terus diberkati. Percayalah saudara. Saya sampai bingung. Saya diskusikan dengan beberapa teman. Ini pakai iman poin keberapa nggak ketemu saudara. Nggak juga mengklaim. Kepengen banget ya tidak, tapi nolak ya tidak juga saudara. Saya Selasa ke Jakarta. Sore mau khotbah jam 5. Saya biasa nginep di rumahnya Ibu Yoki. Bu Yoki di Jakarta. Kali itu Tuhan berkata tidak. Nginep di rumah ini yang temanmu yang lama. Jadi saya nginep di tempat lain di Jakarta. Lalu ini teman sudah lama. Dulu saya sering nginep situ. Nah 4:30 saya baru minum kopi ini saudara. Mau berangkat persekutuan. Mereka juga sedang siap-siap. Kami minum sama-sama sebelum berangkat. Lalu tiba-tiba anaknya berkata begini. Pak ada telepon dari teman. Nah rupanya mereka ini dua suami istri ditawari orang. Dia suruh ikut ke Israel. Ada yang pernah? Pak Nugroho sama Cicing sudah ya. Ada yang pernah lagi. Ini mau ke Israel. Saya dengar Israel gitu ya tidak bergeming sih. Saya mengikuti dari koran saja, saudara. Oh ya, Arafat sudah pindah sekarang. Hanya begitu aja, tapi tidak sampai gimana enggak sampai. Lalu kemudian ketika dia dengar itu, istrinya yang semangat tinggi tanya kepada suaminya, "Papa mau nggak?" Nah suaminya ditawari begitu, mau. Daftar. Dia mau daftar, dia balik lagi. Petrus, ikut ya. Kemana? Israel. Saya daftarkan sekarang katanya. Saya tuh dalam hati saya bilang, ongkosnya mahal, ngapa-ngapain buang duit ya. Gereja belum jadi renovasinya, mau family camp, punya duit masa dipakai begitu-begitu. Enggak enak. Saya enggak bilang enggak. Mau bilang tidak itu kayak ada yang nyekik leher saya. Mau bilang tidak itu kok enggak bisa, saudara.
Lalu kemudian saya tanya begini, berapa sih ongkosnya? 2.750 US. Kalkulator saya jalan, tak hitung. Wah 6 juta ini berarti. Ya kan? Tambah Semarang, Jakarta, PP, macam-macam 6 juta. 6 juta, masa istri nggak diajak? Nanti unjuk rasa istri saya, protes. Ikut, gitu kan repot saya. Diajak. 6 juta kali 2, 12 juta. Waduh. Dalam hati ini bilang, Tuhan, kalau hari ini di tangan saya ada 12 juta, saya kasihkan untuk pekerjaan Tuhan. Sungguhan, saya bilang. Saya nggak perlu 12 juta hari ini. Dia mencukupi semua kebutuhan saya. Gereja butuh, tak kasih dong pekerjaan Tuhan. 12 juta pakai untuk jalan-jalan ke Israel. Waduh. Nanti di mobil, di pesawat Tuhan bilang, pendeta ngawur lu katanya gitu. Saya kan nggak enak, saudara. Saya bilang nggak benar. Lihat orang, didengar orang juga nggak etis. Kebutuhan masih banyak. Saya pakai uang untuk begitu, nggak etis rasanya. Mau bilang tidak, saudara, nggak bisa. Didaftarin akhirnya, Sama Tina. Mau saya bilang tidak, ingat unjuk rasa tadi saya bilang nggak jadilah, tapi mau bilang saya nggak berani bilang tidak. Akhirnya didaftarkan, udah telepon selesai, dia balik. Waduh, Petrus katanya, senang sekali dia. Kamu mau ikut? Iya, lu seneng, gua nggak seneng, saya bilang. Duit dari mana? Kita imani. Nah, dia nggak punya duit juga, saudara, sebetulnya. Jadi saya ngerti, dia daftarkan itu artinya lu bayar sendiri, gua bayar sendiri. Itu saya tahu artinya clear sekali, dan memang begitu. Nah, akhirnya sudah saya diamin aja. Saya hanya dalam pikiran saya malah begini, saudara. Ini jujur saya bilang. Nah, biarin aja didaftar. Ntar pulang seminggu ditagih duitnya, saya bilang nggak jadi, saya bilang gitu. Kenapa nggak punya duit? Gitu aja sudah selesai. Salahnya siapa daftar? Saya kan tidak minta. Saya dalam hati saya begitu, biarin aja. Cuma sudah saya biarkan. Lalu kemudian berangkat. Nah, waktu berangkat saya ini baru mikir begini ya. Saya ini apa boleh ya sama Tuhan ke Israel. Tapi ya kalau saya dapat duitnya, saya mau ngomong sama yang ngasih duit nih. Boleh nggak saya pakai untuk gereja saya aja. Jangan saya ke Israel. Kalau mereka kasih duit, kalau ada orang kasih duit. Nah, di mobil ini istrinya ngomong gini, "Ya, Petrus doain dong. Siapa tahu kami diberkati sehingga bisa nombokin kamu dulu," katanya. Terus saya bilang begini, "Ya, atau sebaliknya, aku diberkati bisa nombokin kamu dulu," saya berkata begitu. Jangan mau kalah, saudara, ditombok-tombokin dan menombokin orang, harus mau bangga, bayarin orang, ngutangi orang itu bagus sekali ya. Nah, lalu kemudian sampai di persekutuan kebaktian selesai, Tuhan kerja bagus sekali. Senang saya. Pulang diajak makan sama satu keluarga, makan. Waktu makan ngomong nggak tahu gimana nyampe Israel lagi karena mereka lagi semangat ini mau Israel. Yang tour leadernya Samuel Doktorian, dan ini orang menurut saya paling bagus, saudara, untuk karena ini orang bisa mengajak kita ke tempat-tempat yang tour biasa nggak bisa masuk. Dia punya akses untuk masuk ke tempat-tempat yang luar biasa. Dia pernah ngomong sama saya, itu ada ruangan di Yerusalem tempat nyimpan benda-bendanya bait suci. Jadi hanya orang tertentu yang boleh masuk ke dalam untuk melihat persiapan yang kelak akan dipakai untuk membangun bait Allah di Yerusalem. Jadi dia pernah ngomong sama saya, "Kamu nanti kalau ke Israel, kamu nanti hubungan sama saya." Saya bilang, "Iya, tapi saya yang mikir duitnya terus nggak jadi berdoa." "Kepengen nggak?" "Oh ya, kepengen." Semua orang tanyain, mau, semua mau, saudara. Tapi pengen banget nggak? Ya tidak, saudara ya, karena kebutuhan masih banyak. Udah, kita ngomong-ngomong soal Israel. Terus ini ditawari ibu yang punya rumah ini. "Ya tante, ikut sama-sama." "Loh, aku sudah pernah tahun 91. "Ikut lagi, nggak apa-apa. Ini Petrus juga mau berangkat ya. Petrus ya mau berangkat ya." Saya bilang saya bilang gitu. Saya bilang tidak, nggak bisa. Saya bilang ya, nggak punya duit. Sayang dengan duitnya. Saya bilang gitu aja, saudara. Nyengir aja mau apa. Sambil saya makan terus saya bilang, ini orang ini gimana sih ngomong ini terus. Tapi karena mereka sedang antusias. Terus tanya ini bu, berapa? "Oh, sekian." Dia hitung. Wah, itu nggak mahal. Bagus tuh. Ada turnya 3 hari di Paris. Saudara mau lihat, mau beli baju dan apa itu di situ kan tempatnya. Mau senang sekali kan. Oh, itu nggak mahal, murah itu. Komplit soalnya makan, hotel, pesawat. Terus terang saya ke Jerman terakhir, tiketnya tok 3 juta satu orang saya habiskan. Jadi kalau itu 6 juta ditambah
ke Israel, tambah hotel. Itu tanpa hotel, tanpa makan. Saya nebeng orang di Jerman, saudara. Itu gitu semua, begitu tuh murah sekali. Wah, ini murah sekali. Memang saya bilang, ya murah. Gua nggak murah, saya bilang. Dalam hati, saudara, dalam hati. Nggak ada iman nih, terus terang. Yang malah protes terus nih, unjuk rasa terus nih di hati saya nih. Lalu dia bilang, wah bagus tuh, ya dah, pergi. Saya nggak urusan dah, saya nggak tertarik. Terus tiba-tiba dia ngomong gini, ya Petrus pergi dah. Saya ketawa nyengir, dia bilang gini, Tante bayarin, pergi, Tante yang bayarin. Kalau nggak jadi pergi, ya tetap saya bayarin kamu. Kalau Anda nggak jadi pergi, kamu saya bayarin. Pergi, saya bayarin. Hah? Berhenti makan saya, saudara. Langsung berhenti makan saya. Saya bilang, kenapa? Tante bayarin. Bener nih, saya bilang. Bener, Tante bayarin, pergi. Tante yang bayar. Thank you, saya bilang. Hanya gitu aja. Terus melompat sukacita? Tidak. Pulangnya baru susah tidur saya, saudaraku. Sampai di rumah mau tidur jam 1, jam 2 lebih baru tidur. Saya mikir-mikir, tak jiwiti sedikit. Ini ngimpi apa enggak? Enggak, sakit tuh saya jiwiti, saudara. Terus saya pulang sampai Semarang. Saya berpikir gini lah ya. Tadi itu apa coba? Iman? Rasanya kok malah tidak ya? Kok diomongin orang itu malah bantai itu di sini? Apa itu iman? Enggak. Ketika mata rohani saya ngerti, dia itu Allah yang maha tahu dan Allah Bapa yang baik. Kalau kita hanya mengasihi dia dan mentaati dia yang lebih peduli dengan hidup kita, saudara. Saya ngerti. Kalau Anda masih klaim soal jodoh nanti begitu. Klaim. Oh, aku naksir sama ini. Duduknya di baris keberapa? Baris ketiga, nomor 4 dari sebelah kiri misalnya ya. Begitu selesai kebaktian ditungguin gitu. Orangnya pergi, tumpangi tangan kurusnya. Klaim jadi istriku. Enggak taunya keliru ngitung, saudaraku. Orang lain yang ditumpangi tangan. Nah, repot kan? Banyak kan masih bilangnya? Klaim. Susah, saudara. Tapi kalau engkau menyerah dengan Tuhan, kalau engkau menyerah dengan Dia beri. Dia care, dia peduli dengan kehidupan kita. Oleh karena itu cari Tuhan dengan segenap hati. Nah sekarang lihat, apa yang Henokh alami, pewahyuan yang dia alami, itu dia mau turunkan kepada kita. Bagaimana Anda tahu? Coba buka Ibrani 11 tadi. Kalau ada yang mau ikut ke Israel boleh, saudara. Bayar sendiri tapi. Atau minta Tuhan bayari. Ibrani 11. Kemarin saya kontak ke Malaysia. Mau dipanggil ke Malaysia KKR. Konferensi kaum muda. Itu bisa 5.000, 6.000 orang. Itu kalau mau ikut murah, lebih murah tuh. Ke Kinabalu. 5.000, 6.000 orang. Saudara akan melayani Tuhan luar biasa. Ibrani 11 sekarang. Lihat pada ayat yang ke-5 dan ayat yang ke-6. Karena iman Henokh terangkat supaya ia tidak mengalami kematian dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. 6, perhatikan. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada, perhatikan, dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Nah, Tuhan berkata begini, kalau kamu mau hubungan seperti Henokh dengan aku, kamu pertama-tama harus apa? Sungguh-sungguh mencari akan aku. Sampai engkau ketemu dengan aku. Tuhan, engkau ini siapa sebetulnya? Aku pengen kenal engkau lebih lagi. Jadi ngototnya itu bukan klaim materi, tapi ngototnya itu cari akan Tuhan. Berkata, Tuhan, aku pengen jumpa dengan engkau. Aku rindu kepadamu. Aku ingin mengasihi engkau, Tuhan. Aku ingin kenal engkau. Ingin kasih-Mu. Ingin kuasa-Mu. Ingin engkau lebih lagi. Kalau engkau teriak seperti itu, Alkitab berkata Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Bukan mencari berkatnya. Bukan mencari hadiratnya. Tapi mencari Dia. Mencari pribadinya. Sungguh-sungguh engkau cari. Saya percaya saudara akan menemukannya.
Dan begitu engkau menemukannya, apa yang dialami Henokh akan menjadi pengalaman kehidupan kita. Karena tidak kebetulan, ayat 5 dikatakan soal Henokh, ayat 6 bicara tentang hidup kita, saudara. Nah, orang yang seperti Henokh, dia mampu bergaul seperti Henokh, orang itu akan bisa tahu akan apa yang akan Allah kerjakan di masa mendatang. Begitu dia berjalan bersama dengan Tuhan, roh nubuatan itu akan keluar dari hidupnya. Ayat yang terakhir, mari lihat Yudas pasal yang pertama. Yudas pasal yang pertama, ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-16. Pada waktu kita berjalan bersama dengan Tuhan, seperti yang dialami Henokh, roh nubuatan itu akan keluar. Yudas pasal pertama, ayat yang ke-14. Juga tentang mereka, Henokh, keturunan ke-7 dari Adam, telah bernubuat katanya. Sesungguhnya Tuhan datang dengan beribu-ribu orang kudusnya, hendak menghakimi semua orang, dan menjatuhkan hukuman atas orang-orang fasik, karena semua perbuatan fasik yang mereka lakukan, dan karena semua kata-kata nista yang diucapkan orang-orang berdosa, yang fasik itu terhadap Tuhan. Mereka itu orang-orang yang menggerutu dan mengeluh tentang nasibnya. Hidup menuruti hawa nafsunya, tetapi mulut mereka mengeluarkan perkataan-perkataan yang bukan-bukan, dan mereka menjilat orang untuk mendapat keuntungan. Lihat, pada saat dia berjalan dengan Allah, pewahyuan yang dia terima membuat dia makin kuat. Akhirnya keluar roh nubuatan, persis seperti yang dimiliki oleh Yesus. Dia mampu berkata, akan terjadi, Allah akan menghukum akan dunia ini. Revelation yang dia terima membuat dia bernubuat kepada bangsanya. Dan nanti Nuh yang akan jadi orang yang mengeksekusi dunia, menghukum akan dunia. Habel, dengar. Habel, nothing. Dia beri yang Allahnya minta. Dia bawa abu di tangannya. Brokenness, hati yang hancur. Allah bertahta di atas pujian, tapi juga diam pada hati orang yang remuk. Iman seperti ini membuat Habel berkenan. Sekalipun dia mati, dia masih berbicara kepada Allahnya. Henokh mewarisi apa yang Habel alami. Alkitab berkata, dia terima pewahyuan, revelation dari Allahnya. Ketika dia terima pewahyuan, Allah berkata, when he die, the deluge shall come. Pada waktu dia mati, air bah itu akan datang. Ketika dia terima revelation dari Allahnya, menyentak rohnya, he walk up and down with God. Dia berjalan naik dan turun bersama dengan Tuhan. Ketika dia berjalan bersama dengan Allahnya, ketika dia naik dan dia turun, seperti yang dialami Daud, melewati akan lembah bayang-bayang maut sekalipun, itu membuat rohnya makin dekat dengan dia. Dan dalam kemurahannya, dia melihat akan penghukuman yang kelak akan terjadi. Dia berkata, Allah datang dengan beribu-ribu orang kudusnya untuk menghakimi akan dunia. Dan kelak iman ini akan diturunkan kepada orang yang bernama Nuh. Habel artinya nothing. Kalau kita belajar mengkuduskan diri kita, kalau kita belajar mengosongkan diri kita, kalau kita belajar menyangkal daging kita, kita berkata, I'm nothing, I have nothing, I can do nothing. Nothing at all. Nothing. Zero. Kosong. Begitu kita berkata, Lord, I'm nothing, kita akan jadi orang-orang yang diconsecrated, dikuduskan, dikhususkan bagi Allah kita. Pada saat kita dikuduskan dan dikhususkan bagi Allah kita, maka janji seperti yang Allah katakan kepada Musa,
My presence will go with you and I will give you rest. Nuh artinya rest, istirahat. Dimulai dengan nothing. Dihabiskan semua kedagingan kita. Lalu kita akan dikuduskan bagi Dia. Pada waktu dikuduskan bagi Dia, kita akan bisa rest in His presence, di dalam hadirat-Nya. Kita berdiri bersama-sama. Saya mau ajak naikkan satu pujian. Lagu ini berupa doa kita. More love, more power, more of you in my life. Tuhan, aku ingin cinta dan daripadamu itu lebih lagi. Aku ingin kuasa yang daripadamu itu lebih lagi. Aku ingin Engkau sendiri lebih lagi. Bukan hanya your love and your power, but you, Lord, you. I want you. Aku ingin Engkau. And I will worship you. Aku akan sembah Engkau with all of my heart, dengan segenap hatiku. And I will worship you with all of my mind, dengan segenap pikiranku. And I will worship you with all of my strength, dengan segenap kekuatanku. For you are my Lord. Karena Engkau Tuhanku. Amen, saudaraku.